selamat pagi. Kali ini kita bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo, Oppo A16 dengan seri CPH 2269. Jadi kalau ketemu CPH 2269 bentuknya seperti ini, itu serinya A16, Oppo A16. Misalnya habis dibongkar di tukang servis, tiba-tiba sampai di rumah fingerprintnya tidak bisa berfungsi. Itu apa yang rusak, apa yang kita gantikan, bagaimana caranya, langsung saja kita tutorialkan. Jadi yang pertama kita harus punya alat seperti ini. Ini alatnya mungkin tidak perlu beli, kita bisa ambil dari bekas botol air mineral seperti yang tipis ukuran kertas seperti ini, ataupun juga misalnya bekas kotak mainan, kertas kado, plastik kado. Nah, seperti ini, ataupun bekas untuk vinil yang tebalnya seperti kertas. Fungsinya ada untuk motong ini, untuk buka back covernya seperti ini. Setelah back cover terbuka, di sini ada fingerprint. Mungkin kalau fingerprintnya rusak, hati-hati bukanya, siapa tahu hanya tidak terpasang soketnya. Tapi kalau fleksibelnya putus, itu harus 100% kita ganti. Tapi kalau soketnya saja yang lepas, bisa kita pasang saja tanpa keluar biaya, kita pasang lagi seperti itu. Jadi di sini hati-hati, tidak perlu kita congkel masuk terlalu dalam, cukup sedikit saja nih, mungkin kurang lebih 3 mili saja nih. Ini karena ini menggunakan lem biasanya mudah, tapi kalau belum pernah dibongkar itu agak susah. Jadi bagian atas ini bisa kita keluarin sedikit, seperti ini. Kemudian di sini, nah ini seperti ini. Kemudian kalau sudah lepas, bisa kita cek pelan-pelan. Di sini ada fleksibel fingerprintnya. Kalau ini tidak putus, habis dibongkar biasanya tidak terpasang di bagian sini soketnya. Jadi kalau misalnya putus ini, kita harus siap-siap ganti seperti itu. Nah ini. Jadi kita doa saja supaya kalau misalnya habis dibongkar orang, ini fingerprint tidak bisa berfungsi, tapi ini tidak putus. Jadi siapa tahu ininya saja yang rusak, jadi tidak bisa, soketnya saja yang lepas seperti itu. Langsung saja ini kita buka. Kemudian alat yang kedua adalah kita gunakan ini obeng. Nah, obeng ini fungsinya untuk melepas baut-bautnya nih. Nah, baut-bautnya ini sudah kita lepas. Kebetulan ini ada gobeng 0,5, jadi belum punya obeng bisa beli dulu. Nih, obengnya sudah kita lepas. Biar video ini tambah cepat, tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Nah, ini langsung saja, ini kita sambung lagi. Ini baut-baut sudah kita lepas. Kemudian di sini harus kita lepas dulu ini. Ini karena ini bautnya ada nempel di bawah ini, ada 1, 2, 3. Jadi harus lepas juga nih. Nah, ini. Kita paksa saja ini karena ini ada nyangkut klip, jadi kita lepas saja. Agak aneh seperti ini. Nah, sudah lepas seperti ini. Kemudian bautnya sudah kita lepas. Kemudian di sini SIM tray-nya kita lepas. Selanjutnya kita gunakan ini alat satu lagi adalah seperti karter, fungsinya untuk membuka. Jadi kalau misalnya susah bukanya, kita bagian sini agak susah, kita bantu menggunakan karter. Setelah gunakan karter, kita paksa seperti ini. Nah, ini baru bisa. Kemudian baru kita congkel saja menggunakan kuku seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, baru kita jangan langsung kita tarik, untuk frame tengahnya ini agak geser sedikit. Nah, kalau misalnya ini tidak terpasang, fleksibelnya tidak putus, tapi ini hanya lepas saja. Ini terpasang, jadi kalau kita contohkan ini lepas, kita lepas saja nih. Nah, habis dibongkar rupanya tidak terpasang. Jadi posisi seperti ini. Kita coba dulu, ini tadi terpasang, ini tidak putus, fleksibel tidak putus. Tapi kita bongkar tadi, misalnya kita bongkar ini, mohon maaf kalau misalnya kita tutorialkan, siapa tahu habis dibongkar orang yang tidak teliti, mungkin ini habis tapi tidak putus. Pas kita cek seperti ini, rupanya ini tidak terpasang seperti ini, jadi lepas seperti ini. Jadi caranya cukup mudah, tinggal kita pasang lagi, kita miringin sedikit, ini majukan sedikit seperti ini, mungkin langsung kita tekan saja fleksibelnya seperti ini. Nah, ini. Nah, kita tekan saja fleksibelnya menggunakan kuku saja. Nah, ini sudah jadi. Ini jadi sudah selesai. Kemudian kita tes fingerprintnya seperti itu. Tapi kalau di sini putus, langsung saja kita langsung ganti. Jadi tidak perlu lama-lama, ini tidak bisa diperbaiki karena tidak bisa disolder. Jadi kita lepas soketnya seperti ini. Kalau putus, langsung saja kita buka seperti ini.
langsung kita ganti. Jadi tidak perlu lama-lama, langsung kita ganti. Nah, inilah fleksibelnya. Jadi ini masih berfungsi, tidak putus. Jadi ada kerusakan, langsung saja ganti ini saja. Nah, misalnya ada kerusakan, langsung kita ganti. Harganya nanti kita bagikan di link pembelian di deskripsi. Toko yang kita bagikan nanti di situ ada. Nah, ini adalah fingerprint untuk Oppo A16. Jadi seperti itu. Ini harganya mungkin di bawah 50.000. Dia berbeda dengan on off, dia terpisah. Untuk fingerprint di atasnya, kemudian on off di bawahnya, seperti itu. Nah, ini on off di bawahnya, kemudian fingerprint di bagian atasnya, seperti ini. Ini posisinya. Fingerprint di bawahnya, kemudian fingerprint di atas di sini, kemudian on off di bagian bawah, seperti itu. Ini pemasangan ditempel saja seperti ini. Untuk masangnya nanti kita seperti ini. Kita taruh saja dulu di sini. Nah, di sini. Kemudian kalau misalnya ada lem, kita lem sedikit, di double tipin saja. Seperti, atau kita lem bagian luar supaya jangan keluar. Kemudian kita pasang seperti ini. Jadi tidak perlu bongkar mesin lagi. Kita majukan sedikit supaya bisa melihat untuk soketnya nih. Kemudian fleksibel tadi kita langsung tekan saja menggunakan kuku. Nah, kalau sudah pas seperti ini. Ini kemudian kita tekan seperti ini. Langsung kita mundurin sedikit, langsung kita tekan saja seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini antena kalau terbuka, teman-teman bisa rapiin dulu nanti supaya nanti sinyalnya tidak rusak. Ini kita rapiin dulu. Kita rapiin seperti ini. Setelah di alurnya pas, baru kita rapiin seperti ini. Nah, ini keluar. Jadi kalau keluar seperti ini, nanti kita buka. Ini kita anggap sudah selesai saja dulu. Kemudian kita baut semuanya. Setelah kita baut, baru kita tempel ini, kita tekan saja. Kemudian kita lem menggunakan lem ini. Kalau misalnya ada lem LCD, kita lem LCD, pinggirnya lem saja, pinggirnya saja yang bekas lemnya saja. Kemudian baru kita pasang seperti itu. Saya kira ini saja tutorialnya. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk mengganti fingerprint kalau misalnya pada saat dibongkar orang tiba-tiba fingerprintnya tidak bisa berfungsi. Bisa kita bongkar sendiri, kita cek. Kalau misalnya tidak terpasang, bisa kita pasang fleksibel soketnya. Apabila putus, langsung saja kita ganti seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga bisa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses. Kemudian untuk pembelian komponen, bisa cek saja di kolom deskripsi seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Saya kira itu saja. Semoga bisa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.